Akibat musim kemarau panjang yang melanda dusun. Ketahui peristiwa terhangat dan terpopuler yang terjadi di seantero tanah air. Saudara, petugas damkar membantu warga mengevakuasi 2 ular di dalam sumur di Klaten, Jawa Tengah. Dinamika hukum dan politik, ekonomi, dan sosial terangkum semua dalam Sapa Indonesia Siang. Senin sampai Jumat pukul 1 siang. Live di Kompas TV. Halo, selamat pagi saudara di mana saja berada. Senang sekali kita ketemu di program Sapa Merauke, Kompas TV independen terpercaya. Saya Frankie Wahel dan kita akan ngobrol dengan sesosok perempuan hebat, berprestasi, yang membanggakan untuk kita di tanah Papua. Lebih terkhusus lagi, kita yang ada di Papua Selatan, yaitu Putri Indonesia Papua 2024 yang beberapa saat lalu mewakili Papua. Dan dia adalah anak kelahiran Merauke di Papua Selatan. Siapa dia? Yaitu ada Rini Anjarwati Kusuma Putri Indonesia Papua 2024. Halo, selamat pagi, selamat datang. Halo, shalom, selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya Putri Indonesia Papua 2024? Puji Tuhan, luar biasa. Lega juga sudah melewatkan Grand Final Putri Indonesia dan saat ini siap untuk terus berjuang dan membangun Papua. Baik, Grand Finalnya kapan nih mungkin sebelum kita Tanggal ngobrol? 8 Maret 2024. 8 Maret 2024 pasti sedikit menegangkan ya. Yes. Oke, baik. Nah, sebelum nanti mungkin kita ngobrol lebih jauh, tak kenal maka tak sayang. Dan yang kedua, kita juga ingin tahu bagaimana cikal bakal awal mula Rini bisa punya ketertarikan untuk mengikuti ajang yang sebenarnya tidak hanya bergengsi tapi punya tantangan tersendiri. Yes. Gimana nih? Dari awalnya memang saat itu saya memutuskan untuk mengikuti audisi Putri Indonesia. Ya memang karena cita-cita dari kecil, punya impian dan akhirnya bisa terwujud di tahun ini. Baik, itu prosesnya bagaimana sampai Rini bisa mengikuti, artinya dari proses pendaftaran atau mungkin tahap dari seleksi waktu ke waktu dan bisa dinobatkan mewakili Papua. Jadi untuk pemilihan Putri Indonesia dari tahun ke tahun ada beberapa cara untuk teman-teman bisa atau adik-adik, kakak sekalian, perempuan-perempuan cantik di Indonesia yang mau ikut. Tentunya setiap provinsi punya aturan masing-masing. Ada beberapa memang provinsi, contohnya seperti Jawa Timur, seperti daerah lainnya itu punya lisensi dan mereka memang mempunyai persiapan terlebih dahulu untuk melakukan seleksi di daerahnya. Namun terkhusus untuk daerah Papua maupun beberapa provinsi lainnya masih banyak belum memiliki lisensi Yayasan Putri Indonesia. Untuk itu, untuk perempuan-perempuan Indonesia yang mau mengikuti audisi Putri Indonesia itu harus datang ke Geraha Mustika Ratu di Jakarta dan melakukan proses audisi. Dan audisi yang kemarin saya lakukan itu sepanjang 2 hari. Ada beberapa contohnya seperti interview, ukur tinggi badan, berat badan, dan beberapa hal lain yang harus kita ikuti sebagai persyaratan. Dan puji Tuhan memenuhi persyaratan sebagai Putri Indonesia, finalis Putri Indonesia, dan terpilih menjadi Putri Indonesia Papua 2024. Baik, itu kapan mulai mengikuti tahap audisi awalnya? Jadi seingat saya sebelum itu juga saya punya rambut kan tidak warna hitam. Oke. Sebelumnya tuh warnanya pirang ya. Pirang. Oke. Warna abu-abu, coklat, memang saya suka seperti itu. Oke. Terus begini saya pikir ya sudahlah. Tiba-tiba memang mau daftar di tahun ini. Sebelumnya memang saya mau daftar ke Indonesia, tapi kayak masih iya atau tidak nih di tahun ini. Nah, tanggal 19 itu bulan 19 Januari 2024. Nah, memang saya waktu itu ada di Jakarta, baru pulang ke Jakarta karena ada beberapa urusan kampus yang harus diselesaikan, dan akhirnya
setelah berpikir, berdoa dan bergumul memutuskan untuk menghitamkan rambut di malam hari itu. Oke, demi untuk mendaftar ya. Iya, pakai sampo. Siap. Pakai sampo, baru habis check out di Shopee, hitamkan rambut, langsung photoshoot. Belum, baru mau audisi udah ribet ya. Gimana Iya. kalau nanti ini ya? Audisinya Oke. paling wah sih untuk persiapannya, Karena memang itu awal ya untuk bagaimana Iya. kita meyakinkan iya mereka yang betul menilai sekali. ya. Jadi Baik. ya layaknya mau jadi seorang putri harus seperti apa gitu. Siap. Contohnya kayak photoshoot saja kita harus Baik. mempersiapkan. Kita beli fotografernya, studio fotonya, Baik. hasil fotonya bagaimana, karena kalau kita mau audisi Putri Indonesia itu mengumpulkan pas foto dengan menggunakan dress hitam. Baik. Dress hitam memang tidak harus rambut hitam, tapi saya memilih lebih baik saya berwarna rambut Hitam ya. seperti Baik. itu. Nah, yang menarik kita juga pengen tahu, ini juga menjadi informasi, sebenarnya syarat yang diprioritaskan apa? Ya mungkin tinggi badan, tapi apa lagi? Sehingga itu juga bisa menjadi sebuah sosialisasi mungkin buat adik-adik kita di Bumi Animha. Siapa tahu suatu saat. Syarat dan ketentuan yang lebih jelasnya teman-teman bisa melihat di website official Putri Indonesia. Dan salah satu syaratnya adalah contohnya kita punya latar belakang pendidikan, Baik. kita memiliki beberapa riwayat prestasi ataupun hal-hal yang sudah kita lakukan di sosial, di lingkungan sekitar, dan juga berdampak untuk sesama. Hal kecil apapun juga pasti akan selalu dihargai. Karena kita tidak tahu seperti apa judges, juri Putri Indonesia mau delegasi dari provinsi masing-masing itu memang tidak harus yang wah cantik seperti apa. Yang mungkin definisi cantiknya Indonesia dengan mata juri dari tahun ke tahun bisa saja berbeda. Yes. Dan memang ada beberapa persyaratan yang mungkin teman-teman tidak tahu, tolong dibaca baik-baik. Oke, jadi tinggal dicari tahu. Jadi gini, kalau emang punya niat nih anak-anak Papua Selatan, silakan mencari tahu juga ya. Jangan sampai orang lain yang merebut posisi itu, tapi harus kalian gitu Ya, ya. harus Minimal cepat. umur berapa sih sebenarnya? Kalau minimal sih setahu saya 17 tahun. 17 tahun. Oke. Nah, Rini, ini kan yang mungkin banyak orang yang bertanya, Putri Indonesia Papua. Yes. Kenapa sih nggak Papua Selatan, atau emang belum ada kuota untuk Jadi Papua begini, Selatan? teman-teman. Satu, mau daftar. Memang ada hati sekali dari dulu pengen juga ikut Putri Indonesia. Dan saya sebenarnya lebih tahu tentang Papua. Karena saya lahir besar di sini daripada saya punya asal suku daerah lain. Karena saya campuran banyak, jadi saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Oke, Jadi blasteran. ya sudah, saya percaya bisa wakilin Papua. Karena persyaratannya itu juga tidak harus orang asli Papua, tetapi yang memiliki domisili dan juga KTP di Papua. Awalnya setelah audisi gelombang pertama, memang saya tidak ikut karena pikir pasti ada anak Papua yang daftar. Atau memang saya harapkan memang ada beberapa nih, saya punya feeling kayaknya yang ini deh yang bakalan maju, yang ini deh. Ternyata tidak ada yang lolos juga. Entah, saya tidak tahu kalau di audisi pertama apakah ada yang datang daftar atau tidak. Nah, audisi gelombang kedua saya maju itu di tanggal 20-an Januari. Ya. Tanggal 20-an Januari saya datang daftar, dan ada juga yang daftar tapi bukan orang asli Papua. Sama dengan saya, lahir besar di Papua tapi bukan orang asli Papua. Baik. Ya. Dan kemudian akhirnya Tapi merasa bagian dari Papua ya. betul Baik. sekali. Cuma gini, maksud saya memang belum ada Papua Selatan, Putri Papua Selatan. Nah itu. Saya daftar di website. Pertama saya tidak mau karena saya bukan mau wakilin Papua. Sejujurnya Papua Selatan. belum. Papua kan mewakili beberapa provinsi ya, Yes. lumayan ya, pundak ya. Oke. Dan ternyata di website tuh ada Papua Selatan. Saya senang sekali. Saya senang sekali. Saya pilih, I choose that Papua Selatan. Terus? Dan akhirnya sampai di sana, pada saat audisi diminta untuk wakilin Papua. Diminta untuk wakilin Papua, bukan hanya Papua Selatan. Jadi Papua ini berarti Papua Pegunungan, Papua Selatan masuk ya. Jadi akhirnya setiap daerah ini tidak berdasarkan nomenklatur jumlah provinsi yang baru ya, tapi jadi masih provinsi yang sebelum DOB Dan saya ini juga ya. memikirkan Baik. beberapa dan juga seberapa pendekatan relasi. Kalau mungkin untuk Papua kan di Jayapura pusatnya. Bisa ya. Kalau saya di Papua Selatan di Merauke, ya sudah punya relasi kalau di sini. Baik. Nah, kemarin kan sempat singgung ya tentang tadi ya bahwa
grand finalnya di bulan Maret kan, sudah berlalu. Persiapan apa yang dilakukan yang menjadi untuk penilaian yang dirimu lakukan kemarin? Tentunya apa yang dipromosikan di hadapan juri gitu atau event? Selama pra-karantina dan juga karantina sebenarnya itu sudah sampai di sana kita enjoy the moment, tidak yang kayak audisi antar satu putri dan putri, kita sama-sama berteman dan paling kita hanya mempersiapkan baju-baju yang perlu dipersiapkan. Terus apalagi ya? Kalau dari Merauke apa yang kamu pamerkan? Jadi kalau selama pra-karantina dan juga karantina itu sudah memang ikut jadwal dari sana. Kalau yang penilaian itu sudah dimulai sebelum-sebelumnya. Contohnya untuk talent juga saya memberikan satu video talent saya, yaitu dengan menari dengan adat Papua, terus dicampur dengan ada actingnya, dan juga ada puisi. Baik, ini kalau saya suruh nari bisa nggak ya? Bisa dong. Baik, jadi itu menjadi sebuah poin yang akan dinilai dan akhirnya itu sudah bisa terlewatkan dan babak grand final pun juga sudah dilewati. Banyak juga sih kayak ada penampilan national costume, saya bawa baju Honai dan puji Tuhan itu sangat wow, luar. Berarti minta maaf sebelum kita break, ini modalnya dari mana? Pribadi kalau kayak gini? Yes, masih pribadi. Jadi tidak hanya model kecerdasan dan merasa cantik, tetapi juga finansial juga. Kalau memang siap, ayo maju ya. Itu yang disayangkan sih, karena saya dapat curhat dari saya punya teman-teman lain, teman-teman artis di Papua yang putri-putri Papua yang ingin sekali ikut Putri Indonesia, Miss Indonesia ataupun Miss yang lain dan juga putra-putri pariwisata mengalami kesulitan akan hal itu. Jadi kecuali ada support dari pemerintah ya. Oke, baik. Kita jeda dulu. Kita masih banyak atau ingin kepo lagi ya, seperti apa tantangan dan tugas Putri Indonesia Papua 2024. Sesaat lagi kami akan kembali, tetap di Sapa Merauke. Puluhan hektar tanaman padi terancam mati akibat musim kemarau panjang yang melanda dusun. Ketahui peristiwa terhangat dan terpopuler yang terjadi di seantero tanah air. Saudara, petugas damkar membantu warga mengevakuasi 2 ular di dalam sumur di Klaten, Jawa Tengah. Dinamika hukum dan politik, ekonomi, dan sosial terangkum semua dalam Sapa Indonesia Siang. Senin sampai Jumat pukul 1 siang. Live di Kompas TV. Ini kapal apa, Pak? Dari jalannya persidangan selama ini, hakim akan bagaimana, Pak? Ada geng begitu di balik pusaran kasus RAT ini. Bagaimana Anda melihat itu? Jadi Projo sekarang sebenarnya arah dukungannya kemana sih? Tapi memang ada pasir yang diambil begitu. Undang-undang perampasan aset ini bisa memberi efek jera begitu baik. Nilu, setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Ya saudara, Rini Anjarwati Kusuma Putri Indonesia Papua 2024. Sebelah kiri saya, kita udah di segmen yang kedua ya. Setelah tadi kita sudah jeda iklan, tadi sempat saya nanya kan, artinya masih banyak hal yang mau kita kepoin lagi. Nah, bagaimana sih perasaan kamu bisa berjumpa dengan putri Indonesia dari provinsi-provinsi lain? Yang kedua, pasti sedikit mempengaruhi mental, kepercayaan diri, dan juga memacu diri kamu bahwa saya juga bisa, saya mampu membawa nama Papua tentunya. Gimana nih Rin? Puji Tuhan, saya sangat bersyukur sekali karena bisa dipertemukan dengan 41 lain finalis Putri Indonesia yang sangat-sangat cantik, luar biasa, dan juga saling sayang satu sama lain dan saling mengasihi, karena ketika kita saling membutuhkan apa, pasti kita saling bantu. Jadi nggak saling, orang Merauke bilang kasbokes jatuh gitu, terada ya? Justru kayak kalau foto harus semua terlihat cantik. Oke, gitu. Dan banyak hal yang saya belajar dari Putri Indonesia, yaitu tentang kecantikan. Itu adalah kecantikan bukan hanya
dari luar, tetapi itu dari dalam diri sendiri, dan juga bagaimana punya mindset, punya pengetahuan yang sangat luar biasa. Terlebih teman-teman dari Putri Indonesia banyak sekali yang bukan hanya statusnya sebagai mahasiswa, tapi juga sudah S1, S2, bahkan ada yang lagi sambil S3. Bagaimana tidak luar biasa keren kan, punya teman-teman yang sangat-sangat pintar. Jadi kita mau berbicara juga kita harus punya boundaries, kita punya pengetahuan yang luar biasa, juga kita sama-sama saling mengisi. Berarti yang paling dijaga apa sih sebenarnya selama masa karantina dengan teman-teman lain? Kesehatan sih. Kesehatannya. Selain kesehatan, apakah attitude atau mungkin adu kepintaran, kecerdasan, atau seperti apa? Tidak sih, kita tidak. Memang kita kita di dalam area yang namanya audisi. Tapi kita tidak saling baku hantam satu sama lain untuk mau jadi saya mau jadi menang sekali, tidak ya. Karena saya memang merasakan di Putri Indonesia itu memang betul-betul enjoy the moment, enjoy the process, because the beauty is not just a face, but from your soul, from your heart and yourself. Jadi bagaimana kita menjadi seorang beauty queen, menjadi beauty pageant yang menggambarkan wanita Indonesia. Wanita Indonesia itu seperti apa sih? Kita juga berbudaya. Dengan salah satu yang jadi tema tahun ini adalah kita berbudaya dengan menggunakan batik daerah masing-masing. Contohnya juga di sini saya menggunakan batik daerah, mungkin tidak terlalu kelihatan. Ini adalah batik Papua. Tapi saya bisa lihat. Batik Papua, dan itu adalah salah satu yang memang kita banggakan dan kita promosikan. Contohnya juga ada Mustika Ratu, di mana itu merupakan produk khas Indonesia. Baik. Nah, kalau tadi kan sempat ngomong setiap daerah ya memperkenalkan batiknya. Nah, apa yang paling mereka tanyain? Papua tuh kayak bagaimana sih? Pasti dong tanya kok toh. Artinya dorang kan penasaran. Nah, sebenarnya apa yang paling dirimu ceritakan? Artinya ini loh Papua. Apa sih? Ya, for your information, fun fact-nya sebenarnya teman-teman saya juga tidak terlalu tanya sih Papua itu bagaimana, karena memang juga mereka tahu. Mereka tahu. Justru sebenarnya mereka lebih tanya, kok kenapa kamu dihujat gitu? Dihujat ya. Kok kenapa bisa sih tega mereka seperti itu? Kenapa mereka seperti itu? Mereka bagaimana? Dari situlah saya harus menjelaskan bagaimana sumber daya manusia di daerah saya sendiri, sehingga saya sendiri ditolak di tempat saya dibesarkan sendiri seperti itu. Itu merupakan hal yang harus saya jelaskan dengan baik agar teman-teman di luar Papua bisa mendapatkan pemahaman yang bisa diterima juga orang-orang. Karena daerah lain malah didukung ya sama warga masyarakat daerah dari. Bahkan ada teman Putris yang kenal saya sebelumnya bukan dari Putris, lihat dari FYP TikTok. FYP TikTok lagi dihujat, wah kenapa nih? Sebelum nanti kita masuk ke situ, kamu paling akrab dengan Putri dari mana? Semuanya akrab. Semuanya akrab? Enggak mungkin yang bestie lah, pasti ada lah. Semuanya akrab banget sih. Jangan jawab aman ah. Kalau roommate kemarin itu dari atau satu kamar sama siapa? Roommate dari Kepri, Raja Aziza. Baik, semoga dia bisa tahu ya obrolan ini, bisa kamu kasih tahu juga ya. Baik, nah suka duka tantangan. Tadi kan seperti bilang, mungkin beberapa orang mungkin sedikit kaget atau mungkin wajar sih, dimanapun setuju dan tidak setuju, mendukung pro dan kontra dan sebagainya. Mungkin bisa diceritakan sedikit gambaran untuk kita dan bagaimana kamu bisa menghadapi itu semua. Karena dihujat pun juga itu bagian dari pembelajaran untuk kita mengontrol kita punya emosi, tapi membuktikan bahwa saya mampu gitu. Ya, sukanya sangat banyak yang dilewatin. Sebagai ucap syukur saja, tetap menerima apapun duka yang dilewatin. Salah satunya memang siapa sih yang nggak tahu Putri Indonesia Papua 2024 baru kali ini mungkin terpancar dari Papua Selatan, dari Merauke. Karena sebelumnya dari daerah Papua lain ya. Papua lain, dan saat itu saya merasa bahwa ketulusan hati menutupi segalanya dan saya ikhlas untuk menerima segala sesuatu yang saya hadapin, karena ya kalau aku mau jadi putri Papua ya aku harus hadapin itu, karena memang ya realitanya seperti ini gitu. Jadi memang kekuatan hanya dari Tuhan yang saya alamin. Ketika dihujat ya sudah, percaya diri, percaya bahwa Tuhan pasti bantu sampai akhir dan sampai jadi
Your Putri Indonesia Papua. Baik. Artinya tuh bagian dari kerinduan kamu ya. Artinya tanpa whatever gitu, dengan hujatan, dengan sedikit guncang-guncing Kayak gitu ya. hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi tapi dibilang terjadi. Hal-hal yang sebenarnya sempat syok juga sih kalau dengar. Secara manusiawi pasti punya rasa sedih, rasa kecewa, rasa marah. Ya siapa sih yang nggak ngerasa marah kalau dibicarakan dengan hal-hal yang tidak benar terjadi. Manfaat apa yang kamu dapatkan dari menghadapi tantangan dan dinamika itu? Nah, dari hal itu manfaatnya adalah saya semakin bertumbuh, semakin ke atas, semakin goncangan itu ada, saya semakin kokoh. Karena saya punya kekuatan itu dari Tuhan dan doa itu. Baik, apa sih yang pengen kamu berikan untuk mungkin bukti untuk mereka-mereka yang mungkin kurang begitu mendukung? Yang kedua, dan untuk yang selama ini sudah mendukung, dan dari mana saja yang sudah mendukung? Yes, tentunya yang mendukung saya adalah orang tua saya, keluarga, teman-teman, kerabat, ataupun bahkan orang-orang yang saya tidak kenal sama sekali, tapi akhirnya mereka respect dan wow, mereka sangat-sangat mendukung. Ya, yang bisa saya berikan adalah penampilan terbaik dari versi terbaik saya selama Grand Final Putri Indonesia kemarin. Dan selanjutnya yang pasti saya akan mengabdi seumur hidup saya sebagai Putri Indonesia, sebagai anak kelahiran Merauke. Dan juga sebagai anak kelahiran Merauke. Semoga kedepannya saya dalam kekurangan ataupun kelebihan saya bisa diterima di tengah masyarakat. Baik, pastinya nih Rini udah jadi motivator juga ya untuk perempuan-perempuan Papua. Iya, artinya kalau sekarang yang mewakili Papua atau Papua Selatan seorang Rini yang kelahiran Merauke gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan yang berdarah Merauke pun juga harus maju. Jadi kamu juga siap untuk terbuka ya, berbagi, sharing gitu. Saat ini sih saya masih mencari sih sebenarnya siapa sih anak Merauke, perempuan Merauke yang bisa coba kita sharing session ataupun yang betul-betul dilatih buat bukan hanya jadi Putri Indonesia Papua tapi buat jadi pemenang dalam segala aspek ya. Baik, artinya juga kamu akan menjadi orang yang mengamati, kayaknya nih anaknya cocok nih, anaknya bisa kamu referensikan, bisa di-up-kan, mungkin seperti itu ya. Karena kadang-kadang juga ada yang fake gitu, hanya untuk karena mau lagi ikut tiba-tiba jadi baik, tiba-tiba jadi wow gitu. Hanya musiman ya. Yes. Baik. Nah, berarti pastinya kamu sudah punya tugas yang akan dilakukan. Sampai kapan sih menjabat jadi Putri Indonesia Papua? Untuk Yayasan tahun Putri ini tentunya selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Nah, ditahan dulu. Selama 1 tahun ini apa yang akan kamu lakukan memberikan kontribusi untuk Indonesia atau juga untuk Papua? Lebih terkhusus lagi kita di Papua Selatan akan dijabarkan sesaat lagi. Jadi saudara jangan kemana-mana. Saya dan Rini akan kembali saat lagi. Tetap di Sapa Merauke. Puluhan hektar tanaman padi terancam mati akibat musim kemarau panjang yang melanda dusun. Ketahui peristiwa terhangat dan terpopuler yang terjadi di seantero tanah air. Saudara, petugas damkar membantu warga mengevakuasi 2 ular di dalam sumur di Klaten, Jawa Tengah. Dinamika hukum dan politik, ekonomi, dan sosial terangkum semua dalam Sapa Indonesia Siang. Senin sampai Jumat pukul 1 siang. Live di Kompas TV. Ini kapal apa, Pak? Dari jalannya persidangan selama ini, hakim akan bagaimana, Pak? Ada geng begitu di balik pusaran kasus RAT ini. Bagaimana Anda melihat itu? Jadi Projo sekarang sebenarnya arah dukungannya kemana sih? Tapi memang ada pasir yang diambil begitu. Undang-undang perampasan aset ini bisa memberi efek jera begitu baik. Nilu, setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Ya saudara, kita masih di Sapa Merauke. Masih bersama saya, seseorang yang begitu cantik, yaitu Rini, Putri Indonesia Papua 2024. Rini, apa kesibukan kamu atau agenda yang sudah ada di depan mata sebagai seorang Putri Indonesia Papua? Tentunya keinginan dari hati adalah pengabdian masyarakat. Tetap jadi putri daerah. Mau di Jakarta, di sana mungkin ada syuting atau photoshoot,
tetap saya ingin memang pulang ke daerah dulu untuk mengabdikan diri. Contohnya sebelumnya ini ada kegiatan bakti sosial, membagikan sembako kepada mama-mama, anak-anak yang ada suku Asmat di Merauke, di Jalan Onggatmit, itu bersama juga dengan TNI, dan juga kemarin sempat di Kampung Wasur, di mana yang mama-mama yang angkat saya sebagai anaknya diberikan nama Meli Gepse, keluarga Gepse di sana. Dan yang paling saya terharu sekali sebenarnya di daerah Provinsi Papua Selatan ini ada 2 pemukiman suku Asmat yang kita ketahui di daerah Noari dan juga Jalan Onggatmit. Di situ merupakan hal sedih sekali menurut saya. Mungkin di foto tuh bisa tersenyum, tapi sangat sedih karena dari kecil sepertinya begitu-begitu saja. Dari kau masih kecil ya? Iya, dari saya masih kecil sepertinya rumahnya begitu saja gitu. Mungkin kiranya ada perhatian dari pemerintah Provinsi Papua Selatan, mungkin baru berkembang menjadi Provinsi Papua Selatan walaupun memang berbeda suku ya. Ada suku Asmat dan beda juga dengan suku Merauke. Entah bagaimana anggarannya, kiranya mungkin bisa disorot dan diperhatikan oleh pemerintah Papua Selatan untuk memberikan sandang, papan, dan pangan yang lebih layak untuk mama-mama, kakak-kakak, adik-adik di sana. Baik, artinya hari ini membuka diri ya untuk dilibatkan baik dari pemerintah atau pihak swasta atau siapapun itu ya, karena betul mungkin sekali. Contohnya, puji Tuhan juga dapat undangan di bulan depan dalam event Provinsi Papua Pegunungan. Hah? Seriously? Yes, betul sekali. Dan eventnya juga event besar. Dan ataupun event kecil, pasti ini juga sangat bersyukur bila dilibatkan sebagai Putri Indonesia Papua. Ini sebuah kebanggaan juga ya, artinya anak Putri Papua Selatan gitu, kelahiran di sini tapi diundang oleh pemerintah Provinsi Papua Tengah. Papua Pegunungan ya. Baik, dan mungkin berharap Papua Selatan pun juga bisa melibatkan dengan beragam kegiatan. Ya, kiranya mungkin ada kegiatan-kegiatan yang bisa diikuti dan juga dilibatkan. Tapi itu memang tugas sebagai seorang putri ya? Yes, betul. Baik, karena mungkin dengan kehadiran Rini bisa menjadi panutan dan juga penyemangat ya buat anak-anak kita, anak-anak Papua regenerasi bangsa dari ujung timur Indonesia. Tapi Rini, apa yang menjadi impian kamu atau kerinduan kamu? Ini masalah serius dan itu menjadi cita-cita yang ingin kamu selamatkan untuk jangka panjang, jangka waktu yang akan datang. Apa sih? Dari bidang apa? Dunia apa? Kita ketahui salah satu bidang yang sangat penting yaitu adalah pendidikan, di mana pendidikan yang dimulai dari sejak usia dini itu sangat penting mengelola sumber daya manusia. Kalau kita ingin orang-orang besar, orang-orang dewasa sudah mempunyai kinerja yang mumpuni, yang kuat, yang akan menghadapi 2045 generasi emas, ya sudah pasti bagaimana kita sebagai anak-anak muda Papua dan juga orang-orang besar di Papua untuk memberikan kesempatan pendidikan. Contohnya, saya sudah sangat beberapa kali juga menyampaikan langsung, tetapi kiranya mungkin lewat sini bisa dilakukan oleh langsung pemerintah Papua Selatan untuk memberikan sekolah PAUD, sekolah yang dimulai dari usia sangat dini. Kenapa? Karena ini juga adalah merupakan, saya sampaikan, permintaan dari keluarga dan juga mama-mama warga lokal asli Papua ingin sekali anak mereka itu disekolahkan langsung PAUD. Karena memang harus diasah dari kecil. Dong punya istilahnya, dong punya cara berpikir, dong punya cara berperilaku. Kalau diajarkan sekolah sejak dini ya, sejak dini itu pasti akan berpengaruh ke kualitas sumber daya manusia yang akan datang. Berarti ini mengamati untuk saat ini itu belum tersentuh gitu di daerah-daerah yang mungkin jauh dari perkotaan atau? Bukan belum tersentuh, sudah banyak sekali tentunya di Merauke ini punya sekolah yang sekolah swasta, sekolah negeri yang mumpuni, tetapi kiranya pemerintah Provinsi Papua Selatan dan juga Kabupaten Merauke itu lebih bijak lagi dan lebih cepat untuk menangani hal tersebut khusus di daerah-daerah yang terpencil. Dalam hal pendidikan dari usia dini ya, jadi membentuk karakter, kecerdasan,
dari usia dini. Iya, betul sekali. Kayak pematangan di saat dia sudah beranjak dewasa gitu ya, sehingga ada putri-putri berikutnya nih yang memang asli kita ya, berdarah Papua atau Papua Selatan secara khusus. Rini, kalau kamu melihat juga secara umum ya, kan masih anak muda nih, melihat potensi-potensi anak muda apa sih yang sebenarnya harus ter-up dan itu menunjukkan identitas citra kita di Papua Selatan? Tentunya kalau menunjukkan identitas sebagai orang-orang asli Papua Selatan, anak muda, ya. Anak muda, ya kita membudidayakan apa yang ada di sini. Contohnya, misalnya seperti tadi kain batik kita promosikan. Tidak lepas dari itu, saya tahu bahwa di Merauke juga ada kopi yang bisa kita kembangkan, dan juga barang-barang lainnya seperti tas noken, ataupun sebenarnya kalau di sini tahu anak Merauke siapa sih yang tidak tahu tentang rapper, nah ya kan, itu juga bisa dikembangkan mungkin dengan bahasa-bahasa daerah ataupun dengan sekreatif mungkin, karena memang banyak loh penyanyi-penyanyi di luar sana anak Merauke bisa berkembang sampai nasional ataupun sampai internasional. Oke, tinggal memberanikan diri ya. Semuanya berani. Cuma kan seringkali gini Rin, kita anak-anak muda gampang patah semangat. Nah gimana sih seorang putri Indonesia Papua ini memberikan sebuah motivasi gitu? Kalau dari saya tidak merasakan patah semangat itu. Mungkin ada sih, mungkin sedikit, tapi semuanya itu kalau kita punya iman dan percaya, ya dan amin pasti akan terjadi. Oke, simple ya. Lebih banyak panjang pertanyaan saya ya. Karena kan kita melihat kepercayaan diri, gagal itu menjadi tantangan sebenarnya untuk dia mengembangkan diri ya. Tapi iman, apa tadi? Iman dan kita harus percaya. Oke, kita harus percaya ya bahwa saya bisa dan mampu ya. Iya, tapi kalau kita mengalami kegagalan, berbicara tentang kegagalan, saya juga pernah gagal kok. Saya juga pernah punya rasa tidak percaya diri kok. Kalau tidak ada hal itu, tidak akan membangun saya sampai hari ini. Ada di sini. Sebelumnya juga saya jadi Putri Indonesia, saya pernah kok ikut event lain, pernah ikut fashion show lain, serupa ya, di pageant lain, dan itu jadi batu loncatan untuk saya untuk berkembang. Oh, ini nih kekurangan saya, oh ini nih yang harus saya perbaiki, dan itu harus diterima maupun saran ataupun kritikan dari orang lain, karena itu bisa membangun diri kita. Baik, luar biasa ya, sebuah wejangan ya untuk regenerasi yang ada di Papua Selatan. Kamu punya hayalan nggak? Oh 5-10 tahun lagi itu saya daerahnya dia harus sudah seperti apa gitu. Sebenarnya kalau dari dulu tuh saya ingin sekali punya kota Merauke dengan wisata yang luar biasa. Oke. Contoh wisata mana yang kamu pengen itu menjadi daya tarik di daerah kita? Di daerah kita sebenarnya kayak Sungai Maro atau mungkin saat ini kan baru dibuka tuh Pulau HB, dan akhirnya terwujudlah Pulau HB baru saja dibuka, dan semoga Provinsi Papua Selatan juga memberikan kesempatan untuk saya untuk hadir. Berharap di Pulau HB. Dan juga selain Pulau HB ya, di daerah-daerah kota juga mungkin bisa dibuat tempat perbelanjaan atau tempat rekreasi anak yang banyak, yang bisa jadi salah satu incaran warga Merauke. Karena kemarin pas ke pantai saja, walaupun Pantai Lampu 1 begitu-begitu saja nampaknya, tapi sangat ramai. So far itu bisa jadi peluang usaha dan juga pendapatan untuk Kabupaten Merauke tentunya sebenarnya kalau dibuka wisata berbasis dengan pemerintah daerah. Akhirnya ada ekonomi akan tercipta ya, dan kesejahteraan pun juga akan terwujud ya. Luar biasa nih, Rini basicnya dokter ya, calon dokter gitu, tapi tadi ngomongnya lebih memprioritaskan pendidikan meskipun kesehatan juga penting. Yang kedua pariwisata ya. Karena kita harus balance dan imbang. Baik. Nah, terakhir nih Rin. Ini yang nonton banyak ya. Oke. Kamu pengen nyampein apa sih? Motivasi sebagai closing statement untuk perempuan-perempuan Papua, terutama yang mungkin ingin seperti dirimu menggunakan mahkota, menggunakan selempang. Saya juga pengen sih, cuma sayang nggak ada putra Indonesia. Ini ada putri Indonesia. Mungkin apa motivasi sehingga mereka juga bisa mempersiapkan diri dari sekarang, tahun depan, 2 tahun atau 3 tahun lagi ada adik-adik kita dari orang asli Papua mewakili provinsi ini. Buat namuk-namuk Merauke, kamu semua, ayo berani maju, berani lawan hal-hal yang harus dilawan, dan berani untuk melangkah. Kalau saya saja berani,
yang bukan orang asli Papua berekam, kamu pasti bisa lebih daripada saya. Baik, luar biasa. Satu kata, berani. Dengan berani segala sesuatu akan kita jalani. Yes. Segala sesuatu ada start, langkah ya. Dengan berani kita nggak takut. Dengan berani apapun itu bisa kita capai. Betul, ya kan? Jadi harus berani ya. Oke, dan itu menjadi pegangan Rini sampai saat ini bisa menjadi seorang putri Indonesia. Yes, karena Papua. beauty tanpa brain, Yes. beauty behavior, Oke. tanpa brave juga Ya. percuma. Oke, jadi saling berkolaborasi ya, Yes, sehingga betul menjadi sekali. seorang wanita Papua Selatan yang sempurna. Oke, jadi kamu harus berani supaya bisa menggapai apa saja yang kamu impikan, termasuk menjadi putri Indonesia dari Papua atau Papua Selatan di waktu yang akan datang. Rini, terima kasih ya obrolan Terima kita. kasih banyak, Kakak Frankie. Yes, terima kasih untuk waktunya. Saya berharap obrolan singkat, kita udah nyuri waktu mumpun ada di Merauke, Yes. tapi bisa memberikan dorongan, motivasi, virus-virus positif buat adik-adik kita untuk bisa mengembangkan apa yang mereka miliki, skill, potensi, demi mengharumkan nama Papua Selatan, nama Papua, dan juga nama keluarga serta pribadi kamu tentunya. Kalau kamu perempuan-perempuan Papua secara khusus, ataupun juga anak-anak di Papua Selatan juga bisa. Berani dan I can, saya bisa. Terima kasih Putri Indonesia Papua 2024. Terima kasih Sapa Merauke. Ya, Rini Anjarwati Kusuma Putri, dan saudara, sampai di sini obrolan kita bersama Putri Papua Indonesia. Putri Indonesia Papua 2024, Rini Anjarwati Kusuma Putri. Saya Frankie Wohel, mewakili tim kerabat kerja yang sudah bertugas menyampaikan terima kasih. Kita akan ketemu dan menyapa Anda di Sapa Merauke edisi selanjutnya. Tetap di Kompas TV Independen Terpercaya. Sampai jumpa.